Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat terus ya. Nah, Bu Nur hari ini sekali ingin berjumpa dan bertemu dengan anak-anak. Tapi karena ada virus corona, kita harus bersatu melawannya tetap di rumah saja dan terapkan PHBS, yaitu dengan menerapkan PHBS salah satunya dengan mencuci tangan yang bersih dengan sabun, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan lainnya. Nah, untuk masuk materi, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Silakan anak-anakku untuk menyiapkan alat tulisnya, ada pensil, penghapus, dan sebagainya. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-6 ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelum masuk materi, coba kita lihat gambar berikut. Apa komentarmu melihat gambar tersebut? Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga tata tertib di sekolahmu. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi tulisan tegak bersambung, satuan baku, ukuran berat, dan tata tertib sekolah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati teks tentang merawat hewan, siswa dapat menganalisis aturan tulisan tegak bersambung dalam cerita dan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berita dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks, siswa dapat menyunting tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berita dengan teliti. Tujuan yang ketiga, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa bersama guru dapat menggali kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan teliti. Tujuan yang keempat, dengan menulis kegiatan sehari-hari, siswa dapat menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan baik. Tujuan yang kelima, dengan mengamati alat timbangan pada video, siswa dapat membandingkan satuan baku ukuran berat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, dengan melakukan pengukuran berat, siswa dapat menghitung berat benda dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan teliti. Nah, di sini Bu Guru mempunyai teks percakapan, yaitu tentang kegiatan di sekolah ya. Nah, pada waktu istirahat, Siti, Dayu, Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol, sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Siti: aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu: betul sekali Siti. Beni: selain aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita, jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu: aku juga setuju denganmu, Beni. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni: Edo, kenapa kamu buang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo: oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Begitulah teks percakapannya ya. Nah, dari teks percakapan tersebut, coba anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan di sini ya. Oke? Nah, anak-anak, silahkan kalian amati video tentang tata tertib sekolah. Tata tertib adalah aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila dilanggar, akan mendapatkan hukuman. Nah, berikut ini adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. 3. Dari video tersebut, tulislah hasil analisis dari gambar dan video yang sudah kalian lihat tadi. Yang pertama, hal yang boleh dilakukan di sekolah, silakan anak-anak tulis. Lalu,
hal yang tidak boleh dilakukan sekolah. Lalu, analisis atau alasan mengapa hal tersebut boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Bisa ya? Oke. Selanjutnya, nah, anak-anak masih ingatkah kalian dengan tulisan tegak bersambung? Bagaimana dalam aturan dalam penulisan huruf kapital tulisan tegak bersambung? Masih ingat ya? Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah teks. Nah, perhatikan huruf kapital dan tanda baca yang harus digunakan pada kalimat. Tulislah kembali teks dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Hasil tulisan tegak bersambung difoto lalu dikirim. Bacaannya ini ya, bisa dilihat di dalam video. Nah, sudah selesai anak-anak tadi? Anak-anak semua, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Ketika di pasar, apakah kalian melihat penjual buah dan daging? Tentu pernah ya. Dari gambar tersebut, nah ini, apakah timbangan yang digunakan menimbang barang dagangannya sama? Nah, anak-anak, di sini Bu Guru mempunyai contoh kasus penimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Coba amati ya. Nah, nih bunyinya, Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kg pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbang seperti gambar di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama, manakah yang lebih berat, 1 kg pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan dua timbangan itu? Silakan anak-anak untuk mengerjakan soal yang dari kasus tersebut. Oke? Nah, di sini juga ada sebuah gambar tentang analisis ukuran. Nah, perhatikan gambar di samping ya. Dari gambar di samping, silakan analisis ukuran yang sesuai dengan berat timbangan. Yang pertama ada kentang. Berat semua kentang di samping adalah 2 kg atau 200 gram. Nah, anak-anak itu nanti silakan untuk memilih kira-kira 2 kg atau 200 ya. Bisa ya? Dan selanjutnya, sebagainya seperti itu. Anak-anakku semua, tadi kita sudah belajar mengenai banyak banget ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi, kegiatan tadi? Ya, kita tadi belajar mengenai tegak bersambung, tentang huruf kapital ya. Lalu ada penimbangan berat. Selanjutnya ada ya tata tertib sekolah. Nah, dapat kita simpulkan, huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata yang pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Dan tata tertib, apa itu tata tertib? Tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang ada dari peraturan yang ada. Di sekolah ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan materi yang selanjutnya tentang timbangan besi biasa digunakan untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum yang menunjukkan angka biasanya digunakan benda yang lebih ringan. Ini ya, 1 kg sama dengan 100 gram ditambah 100 gram sampai, coba hitung ada berapa? Iya, ada 10. 100 gramnya ada 10. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah bisa dipahami atau masih ada yang bingung? Ya, semoga saja semuanya bisa paham ya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan dengan membuka link yang sudah dikirim. Nanti link tersebut berisi tentang rincian dari lembar kerja dari anak-anak. Dan
Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan dengan Bu Guru atau dengan teman-teman lainnya. Nah, motivasi dari Bu Guru, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, anakku semua, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang salah, Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus anak-anakku. Salam.